Halo semuanya, selamat datang di inisiasi pertama mata kuliah pengantar bisnis. Dan saya akan share screen mata kuliah ini. Di materi pertama ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis. Ini sebentar saja karena durasi ya. Jadi konsep dasar bisnis berasal dari kata bisnis, itu dari busy, sibuk, ya, atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Konteksnya itu bisa individu maupun komunitas di dalam masyarakat. Dalam arti luas, bisnis itu menggambarkan sebuah aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa untuk kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, di mana barang ini untuk memuaskan kebutuhan masyarakat itu berdasarkan what we. Nah, bisnis dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang, ada beberapa aspek di dalamnya. Pertama, ada kegiatan yang dilakukan individu dan kelompok orang tadi. Kedua, ada proses penciptaan nilai. Dan yang ketiga, ada proses penciptaan barang atau jasa. Nah, bisnis ini juga salah satu aspeknya adalah adanya keuntungan ketika bertransaksi. Bisnis bisa dilihat dari sisi ekonomi mikro maupun dari ekonomi makro. Nah, kalau ekonomi mikro itu ada dilihat dari karyawan atau pekerjanya, komisarisnya, pemegang saham, dan kalau ekonomi makro itu adalah masyarakat sekitar, termasuk di dalamnya ada bangsa dan negara. Elemen dalam bisnis meliputi modal atau kapital, ya ada 4 di sini, terus ada materials, ada juga SDM-nya, human resource, dan juga manajemen dan kegiatannya berupa memproduksi, production, distribution, dan consumption. Bisnis itu bisa berupa bisnis income, atau juga bisa investasi dan juga properti. Contohnya yang income ini ya, ICE, network, bisnis nasional, kalau investasi berupa saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Kalau yang pasif biasanya properti, itu broker. Dalam materi ini kita akan membahas sedikit konsep wirausaha, di mana kata wirausaha itu berasal dari wira dan usaha. Jadi wira itu adalah patriot, berani, usaha itu adalah. Nah, maksudnya hakikatnya dia seorang wirausaha itu dia motifnya berprestasi tinggi, mampu berisiko, mempunyai inovatif kreatif, juga percaya diri. Ketika kita berwirausaha, maka kita akan dapat keuntungan secara materi maupun kemerdekaan dalam bekerja dan kepuasan hidup. Nah, ciri-ciri dan manfaat wirausaha bisa kalian baca di materinya. Ya. Motivasi kenapa ingin berwirausaha biasanya ada tekanan hidup, terus dia suka menjadi bawahan atau tidak suka diatur ya, dan menciptakan uang. Nah, lingkungannya biasanya ada dari lingkungan gitu ya. Ketika dia ingin berwirausaha, keluarganya atau dia punya role model pebisnis dari temannya, sekolah ataupun guru. Ide wirausaha itu bisa berasal dari gitu ya, ketika dia melihat peluang dari pasar, ada yang kebutuhan konsumen gitu ya, dari hobi atau keahlian, terus melihat dari teman atau sahabatnya, keluarga dan kisah sukses dari role model. Ini salah satu wirausaha tradisional gitu ya. Ini misalkan franchise. Faktor-faktornya nih kalau misalkan berwirausaha gagal, biasanya karena dia tidak kompeten dalam manajerialnya, kurang pengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasinya kurang memadai, pengawasannya terhadap keuangannya kurang, dan dia juga tidak bersungguh-sungguh, terus dia tidak mampu melakukan peralihan teknologi atau. Nah, materi ketiga dalam inisiasi pertama ini adalah memahami lingkungan bisnis, di mana konsep di sini adalah konsep batas organisasi dan lingkungan multi organisasi. Batas organisasi yaitu batas yang memisahkan organisasi dengan lingkungannya. Unsur yang tercakup dalam organisasi biasanya ekonomi, teknologi,
politik, hukum, sosial, global, gitu ya, lingkungan global, tanggung jawab, lingkungan bisnis sendiri juga peluang yang muncul. Ini adalah lingkungan eksternal dari sebuah bisnis. Perekonomian, teknologi, sosial budaya. Kalau yang tadi adalah lingkungan internalnya di dalam. Tujuan utamanya gitu ya dari apa namanya sistem ekonomi biasanya di Indonesia. Di Indonesia ini adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas ekonomi. Nah, outputnya hal yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi itu biasanya ada output per kapita dan juga manfaat dari standar hidup. Nah, ini bisa kalian baca mengenai produk domestik bruto GDP-nya, ya, produktivitasnya, dan kadang nih para ahli menggunakan istilah gross national product atau produk nasional bruto itu untuk merujuk pada nilai barang. GDP itu di gross domestik gitu ya, GDP biasanya dibagi menjadi dua bagian, ada yang real, ada juga yang nominal. Kalau yang real itu dihitung dengan perubahan nilai mata uang, kalau yang nominal berdasarkan dolar terkini atau acuan nilai mata uang untuk pertukaran. Ini bisa kalian baca gitu ya dalam inisiasi ini nanti sampai ke stabilitas ekonomi. Ya. Nah, ini untuk menghitung inflasi, di mana inflasi itu perubahan harga dibagi awal dikali. Silakan baca materinya yang ada di laman web, silakan kalian download juga, ya. Lalu kalian kerjakan latihannya. Sekian untuk inisiasi awal di inisiasi pertama ini. Selamat mengerjakan tugas dan jangan lupa untuk aktif dalam diskusi. Terima kasih. Selamat.